heran gue. Lu pada circle-nya, lu yakin itu skincare nggak mengandung overclaim merkuri, dan lu masih pada membela gitu, terus mengucap syukur, alhamdulillah akhirnya ini apa segala macam, cuy, juah, munafik. Gue sangat setuju banget kalau misalnya pengacara itu membela klien, tapi at least ya para lawyer ini membela klien itu pahami dulu konteksnya, ini klien bener apa enggak. Jangan cuman karena dibayar pakai duit, uang gitu ya, lu approve aja gitu, lu persetujuin aja semuanya. Gak bisa begitu. Ini udah termasuk undang-undang konsumen. Kalau ternyata kebukti salah, undang-undang konsumen lo tahu apa? Ini merugikan masyarakat yang menggunakan produk yang mengandung overclaim dan juga merkuri dan racun-racun yang ada di dalamnya. Salah banget nih pengacara kalau misalnya membela hanya demi kepentingan pribadi, yaitu uang, duit. Lo ingat nih baik-baik, lo terapkan di otak lo ini ya. Lo ingat, kalau skincare lo tuh gak ada apa-apa, gak overclaim dan mengandung merkuri, lo gak akan transfer 4 miliar dengan cuma-cuma cuah. Gak bisa kayak gitu ya. Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi gak diajarin. Ngapain lo jadi pengacara? Pengacara itu memang membela, gue tahu, tapi membela yang benar. Pahami juga itu kliennya. Kliennya ini bener apa enggak? Mana ada orang transfer cuman-cuman miliar kalau misalnya nggak ada apa-apa terkandung di dalam skincare tersebut, cuy. Baru ini nih kasus yang paling lucu sekali. Mentransfer cuma-cuman 4 miliar, coy. Tahu-tahu dibilang pemerasan dalam hal apa? Aduh, jelas-jelas ditelepon, dicari, dinego lagi. Itu apa? Karena aku pakai produk ini. Aku ajarkan cara pakainya ya. Seperti ini. Cara pakainya. Ini ada jalurnya. Nggak tahu ya ini boleh apa nggak mobil POM sebenarnya. Tuh diputar dulu ujungnya untuk isi kayak ala insulin kan, tuh menyala tuh, lihat nih isinya ya. Menyala. Nanti caranya jadi gini. Jadi cek tuh kayak mirip sama yang udah ditarik dari PPOM sih. Mirip loh. Mirip. Ya udahlah ya. Udah aja ini halal dan tidak dilarang oleh BPOM ya. Produk ini seharusnya tidak boleh beredar karena telah di-repack secara ilegal. Apa yang dilakukan Reza Gladys? Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan kriminal. Dia mengganti stiker, mengubah kemasan, lalu menjualnya tanpa izin BPOM yang sah. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kejahatan yang bisa membahayakan kesehatan ribuan orang. Tapi tunggu dulu. Kedok kejahatan ini tidak berhenti sampai di situ. Teknik marketing Reza Gladys adalah tipu muslihat yang dimainkan dengan licik. Dia memanipulasi masyarakat dengan trik murahan, membuat orang percaya bahwa produknya bisa menghilangkan flek hitam hanya dengan menunjukkan efek dari betadine. Padahal, ini sama sekali tidak ada hubungannya. Ini adalah penipuan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan hanya demi mengeruk keuntungan dengan cara kotor yang lebih gila lagi. Produk ini mengandung jarum di dalam kemasannya. Bayangkan betapa berbahayanya jika digunakan oleh orang yang tidak tahu. Produk seperti ini seharusnya dilarang keras untuk dijual secara bebas, tetapi tetap saja disebarkan tanpa peduli dampak bagi kesehatan konsumen. Ini bukan hanya sekadar pelanggaran. Ini adalah bom waktu yang bisa melukai siapa saja yang menggunakannya. Dan yang lebih mengerikan, produk ini mengalami relabeling nomor BPOM. Apa artinya? Artinya, nomor BPOM baru hanya ditempel dengan stiker murahan, sedangkan isi di dalamnya masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seharusnya, setiap perubahan nomor BPOM disertai dengan perubahan formula dan komposisi yang telah diverifikasi ulang oleh BPOM. Tapi, apa yang terjadi di sini? Ingredient yang tercantum dalam BPOM lama berbeda dengan BPOM baru. Padahal isi produknya tidak diubah. Mereka hanya mengganti stiker dan mengklaim bahwa produk ini sudah mendapat izin yang sah. Ini penipuan terang-terangan. Kenapa ini berbahaya? Karena kandungan bahan yang sebenarnya bisa saja tidak sesuai dengan standar keamanan terbaru. Jika ada bahan yang seharusnya sudah dilarang atau perlu penyesuaian dosis, tetapi tetap digunakan tanpa revisi, maka itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Fakta berbicara, ingredients masih sama. Nomor BPOM
Hanya kedok, ini jelas upaya menyesatkan konsumen dan membahayakan mereka yang percaya bahwa produk ini telah melalui uji ulang sesuai standar yang berlaku. Sekarang kita bertanya, di mana para penegak hukum? Dengan semua bukti yang sudah terpampang jelas, masihkah mereka menganggap kasus ini sepele? Kenapa kasus ini seperti diam-diam ditutupi? Sementara publik sibuk membahas kasus Nikita Mirzani yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap owner skincare. Ada masalah yang jauh lebih besar dan berbahaya yang harus kita ungkap: pemalsuan BPOM, repackaging ilegal, review palsu. Klaim manfaat menyesatkan ini adalah skandal industri skincare yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Masyarakat berhak mendapatkan produk yang aman dan legal. Kita tidak boleh tinggal diam saat kejahatan seperti ini dibiarkan. Jangan sampai kita tertipu oleh trik marketing licik yang hanya menguntungkan para pelaku kriminal. Sebarkan informasi ini. Biarkan semua orang tahu. Sudah saatnya para mafia skincare ini dihakimi di pengadilan. Lihat nggak postingan percakapan yang baru aja dikeluarin sama kubu sebelah antara oknum Dr. O sama oknum owner D. Ingat nggak kalian kasusnya kemarin? Pantas para owner-owner brand mau membungkam mulut Nikita Mirzani. Oh ternyata emang kalian ngejual produk-produk yang nggak layak untuk dijual itu ke masyarakat. Pantas aja pada takut kalau Nikita Mirzani ngomong. Dari kasus Nikita Mirzani yang bisa kita petik dan ambil pelajarannya adalah emang banyak oknum-oknum owner yang selama ini melakukan kesalahan, tapi mereka nggak mau kesalahannya itu diketahui oleh masyarakat, sehingga melakukan berbagai cara untuk menutup. Nah, kemudian dimintailah uang tutupannya, lalu kemudian nggak sanggup dianya, terus tiba-tiba dia bebenah, ditarik semuanya, diberesin, abis itu dilaporin deh pemerasan. Pak polisi. Ini menurut aku ya, mohon maaf kalau menurut aku ini salah di otak kalian ya, karena ini menurut aku dari semuanya itu satu, nggak ada tuh yang dari pihak mereka-mereka ini yang menghubungi duluan dan mencari duluan orang-orang yang mau menutup mulut Nikita Mirzani. Pada mereka semua yang nyari-nyari, karena mereka sadar mereka melakukan something wrong ya kan, mereka melakukan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya mereka nyari-nyari Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba kalau kalian curhat-curhat ya jelaslah dikasih saran sama dokter, oh lakukan ini lakukan itu, karena dia udah temenan sama si Nikita ini. Kalau lu mau bacotnya nggak berkoar ya lu mesti ngasih dia sesuatu, dan itu menurut gue hal yang wajar lah. Lu kalau pengen baik-baik sama gue pastilah ada benefitnya, apalagi Nikita Mirzani kan seorang artis. Terus tiba-tiba kalau lu chat Nikita Mirzani lu mau baik-baik itu ya jelaslah dia menyampaikan nominal tahu. Karena lu yang nyari-nyari dia, jadi suka-suka hati dia mau nyebutin berapa, karena di dalam sana itu nggak ada pengancaman, dia cuman nanya terus mau lu gimana, lu mau ngasih gue apa untuk membuat gue nggak bersuara. 15M, sanggup nggak lo bayar 15M? Aku nggak sanggup Kak Niki. Ya udah, itu maksudnya lu dikasih jalan kayak antara yes atau no gitu. Dia udah tahu lu nggak bakal sanggup memenuhi 15M itu. Ya apa ya, gimana ya, itu adalah bahasa yang, karena di sana nggak ada maksa kan dia. Coba nggak mau tahu, pokoknya lu mesti bayar tuh 15M. Nah, terus tiba-tiba disuruh ya kamu bisa nyicil. Itu bahasa yang dia udah tahu lu nggak sanggup. Dia udah tahu, makanya dikasih bahasa seperti itu, karena dia antara yes or no gitu. Jadi kalau kalian plesetkan itu pemerasan, bentuk pemerasan, aku sih no ya, biasa aja. Karena Nikita Mirzani itu bukan orang yang bodoh dan tolol. Kalau dia berniat memeras kalian mah dia nggak bakal mungkin ngeladenin chat-chat kalian dengan menyebutkan nominal-nominal duit. Nggak mungkin. Seorang pemeras itu pasti ngajaknya ketemu berdua, nggak boleh bawa siapa-siapa, ketemunya berdua, terus nggak boleh bawa HP, nggak boleh ngerekam, transaksionalnya pasti semuanya dalam bentuk cash, nggak ada yang transfer. Kalau itu pemerasan. Karena Nikita itu bukan penjahat, bukan kriminal, yang ngapain dia mau merisaukan tentang chat-chat dia ke kau? Karena memang di dalam percakapan itu nggak ada unsur pemerasan di dalamnya. Itu normal percakapan. Ya karena kamu yang nyariin dia, jadi dia bebas-bebas aja mau ngomong apa. Kalau terus kalian kan nggak akrab. Ya kan, jadi bahasanya menurut aku sih bahasa yang biasa aja, percakapan WhatsApp yang senormalnya kalau kalian nyari aku dan mau menutup mulutku gitu atas kesalahan yang kalian lakukan. Dan di dalam percakapan itu adalah karakter cara Nikita Mirzani berbicara belak-belakan. Ya, jadi saya heran aja yang kayak gini tuh digiring.